Kasus fitnah terkait SK kepengurusan DPP PDIP. 5 kader laporkan Anggiat BM Manalu ke Polda Metro Jaya. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, Bahar, DPC PDI Perjuangan, PDIP, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat telah mendampingi 5 kadernya untuk melaporkan dugaan tindak pidana fitnah ke Polda Metro Jaya. Kelima kader tersebut mengaku dijebak untuk memberi tanda tangannya di atas kertas kosong yang digunakan untuk menggugat keabsahan SK kepengurusan DPP PDIP periode 2024 hingga 2025. Latar belakang kasus kejadian ini berawal ketika 5 kader PDI Perjuangan, yaitu Jairi, Jupri, Manto, Sujoko, dan Suari, bertemu dengan Anggiat BM Manalu di sebuah posko tim pemenangan. Di situ, Anggiat BM Manalu meminta dukungan mereka soal demokrasi. Karena sepakat terkait hal-hal demokrasi, Jairi dan teman-temannya bersedia memberi dukungan. Pembuatan surat kuasa gugatan pada saat itu, Jairi dan kawan-kawan bersedia membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong. Namun, Jairi dan kawan-kawan tidak tahu kertas putih kosong itu belakangan dijadikan sebagai surat kuasa gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PT UN. Laporan ke Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, kami telah membawa alat bukti yang cukup dan laporan tersebut diterima di SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LPB 55379/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 14 September 2024. Jelas Triwiono Susilo, mewakili rekan-rekannya. Proses hukum selanjutnya. Triwiono mengatakan pihaknya mempercayakan seluruh proses hukum selanjutnya kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya proses hukum di kepolisian yang kita tempuh, selanjutnya kita akan mengadukan Anggiat BM Manalu ke organisasi advokat terkait dugaan pelanggaran kode etik advokat, pungkasnya. Latar belakang gugatan SK kepengurusan DPP PDIP seperti diketahui, SK kepengurusan PDI Perjuangan yang dikeluarkan Kemenkumham periode 2019 hingga 2024 yang diperpanjang hingga 2025 digugat para kader PDI Perjuangan ke PT UN Jakarta. Tim advokasi kader PDI Perjuangan tersebut, yakni Victor Wenadabdab, mengatakan gugatan itu diajukan lantaran bertentangan dengan Art PDIP. Gugatan SK No. MHH 05-11 02 tahun 2024 mereka menilai SK No. MHH 05-11 02 tahun 2024 untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan hingga 2025 di bawah Megawati Soekarno Putri telah bertentangan dengan pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti 5 tahun. Teguh Setiabudi, calon PJ Gubernur Jakarta. Di lain pihak, Teguh Setiabudi menjadi nama terbanyak yang diusulkan akan menggantikan Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur Jakarta. Partai Nasdem mengatakan rekam jejak Teguh terbilang baik. Hal itu diungkapkan anggota fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. Rekam jejak Teguh Setiabudi. Teguh disebut juga memiliki kinerja yang baik pada jabatannya saat ini, yakni sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri. Jadi Teguh Setiabudi ini beliau kan pejabat tinggi Madya Eselon 1. Beliau juga pernah menjadi PJ Gubernur di Kalimantan Utara. Kemudian beliau juga pernah mengemban amanah sebagai anggota Dewan Pengawas PAM Jaya, perusahaan air minum di Jakarta. Kemudian beliau saat ini sebagai Dirjen Dukcapil di Kemendagri dan memang beliau salah satu dianggap memiliki kinerja yang baik dari Kemendagri. Informasi itu disampaikan Kemendagri dalam hal evaluasi, kata Jupiter saat dihubungi. Penyegaran kepemimpinan Kota Jakarta. Lebih lanjut, Jupiter menilai Pemprov DKI Jakarta lebih baiknya dilakukan penyegaran. Dia menilai kepemimpinan Kota Jakarta butuh sosok yang baru. Kedua, menurut saya, Pak PJ ini kan sudah 2 tahun ya, artinya harus ada penyegaran. Seperti provinsi lain, itu kan harus ada penyegaran, jangan beliau terus yang ditunjuk. Karena, kalau terlalu, kurang bagus juga, katanya. Diketahui,
Nama Teguh Setiadi didukung oleh 8 fraksi sebagai penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta, yakni PKS, Gerindra, Golkar, PKB PPP, PAN, Demokrat Perindo, PSI, dan Nasdem. Sebelumnya, rapat pembahasan itu dilaksanakan